Bahwa dalam Al-Quran dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, hendaklah kita itu semua bersatu dan kemudian jangan bercerai-berai. Tapi juga dalam surat Al-Hujurat dikatakan bahwa ya Yuhannas, itu lagi-lagi tentang manusia, inna halaknakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, ya, kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, para pendengar, para penyimak dimanapun berada, kita setiap episode membahas tentang topik-topik komunikasi Islam. Nah, ini bermakna bahwa ada komunikasi yang umum, biasa juga disebut dengan komunikasi general atau sekuler, ya. Nah, sementara komunikasi Islam itu dasarnya adalah Quran dan hadis, ya, dan tentu juga berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam dan ihsan. Nah, semuanya ini terlingkup dalam pembahasan komunikasi Islam. Jadi pada dasarnya teori-teori, konsep-konsep yang ada dalam komunikasi umum itu bisa juga dikritisi, didekati, dibahas, diperdebatkan dengan komunikasi Islam sesuai dengan pandangan Al-Quran dan hadis, dan juga tentu pandangan ulama-ulama otoritatif. Oleh karena itu kita setiap episode mencoba mengangkat topik tema komunikasi Islam ini, dan beberapa episode sebelumnya kita selalu mengangkat pendekatan yang sifatnya eksklusif berhadapan dengan pendekatan yang sifatnya inklusif, ya, atau yang tertutup dengan yang terbuka. Tetapi episode 3 terakhir ini kita mencoba membahas tentang Pancasila dari satu sila ke sila yang lainnya. Kalau pada episode yang lalu, sila pertama dan sila kedua sudah sempat kita bahas. Nah, kali ini kita akan melihat lagi bagaimana sila ketiga Pancasila itu, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini saya melihat sangat menarik sekali kata persatuan ini, karena satu-satunya sila yang menggunakan imbuhan per dan an. Sementara ya sila pertama, kedua, keempat, dan kelima itu semua menggunakan imbuhan ke dan an.
Nah, coba lihat ketuhanan, itu ke dan an, kemanusiaan ke dan an, kerakyatan juga ke dan an, begitu juga keadilan ke dan an. Tetapi khusus untuk sila ketiga ini, kenapa kok menggunakan imbuhan per dan an? Tentu mengandung makna yang sangat dalam, ya, dan sangat luas dan sangat tinggi, ya, perspektifnya. Oleh karena itu kita akan coba memang memperlihatkan perbedaan pandangan yang menganut prinsip kesatuan dengan persatuan. Ya. Ada pandangan mengatakan bahwa ya persatuan ini lebih terbuka, ya, karena itu mengakomodir atau mengakomodasi pandangan-pandangan etnis, suku, golongan yang ada dalam satu negara Indonesia ini, ya. Kemudian mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai budayanya, menghargai sukunya, menghargai etnisnya, menghargai keyakinannya, tradisinya, agamanya, dan kemudian melakukan prinsip persatuan itu. Artinya nilai-nilai tadi, nilai-nilai sukuisme dan tribalisme dan etnis itu tetap harus dipertahankan di wilayah negara Indonesia ini, ya. Jangan sampai suku-suku, bangsa, etnis, golongan, aliran, kepercayaan, tradisi, ya, habit, ya, culture, ya, ini kemudian hancur, sirna, atau tidak diperhatikan, ya, sehingga merana suku-suku bangsa ini, ya, apalagi kalau berhadapan dengan suku yang lebih besar, yang lebih dominan, ya. Itu Pancasila tidak menghendaki seperti itu. Dan sila persatuan ini sebetulnya itu yang diinginkan, bahwa kita ini berbeda, kita ini berwarna-warni, tetapi kita mengaku mau bersatu antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita kemudian menganut juga prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita ini berbeda-beda, ya, berpuak-puak, bersuku-suku yang bermacam-macam, tapi kemudian kita tunggal ika, tapi kita juga satu, ya. Nah, artinya apa, ya? Keberbedaan kita itu tetap kita hargai, jangan sampai hancur luluh, ya, berkeping-keping, ya, merana. Jadi suku-suku apapun, ya, yang ada dalam wilayah negara Indonesia ini harus eksis, ya. Bahasanya, ya, tradisinya, makanannya, seninya, ya, olahraganya, ya. Itu semua harus diwadahi oleh negara Indonesia ini. Dan itu seharusnya juga dipelihara dalam sistem kekeluargaan, ya, sistem pendidikan, dan sistem sosial, ekonomi, hukum kita, ya. Tidak boleh ada yang dibiarkan mendominasi yang lainnya, dibiarkan menjadi dominan, ya, menjadi, apalagi kalau istilahnya mengeksploitasi suku-suku yang lainnya, ya, mengambil kekayaan mereka seenaknya, ya, kemudian tidak memperhatikan suku-suku bangsa atau penduduk pulau tersebut, ya. Ini saya kira maknanya memang sangat luar biasa, kata persatuan ini, bahwa kita memang itu bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam prinsip, agama, keyakinan, tetapi jangan kemudian itu mencoba melakukan semacam
eksploitasi terhadap suku-suku, bangsa, budaya, kultur yang lainnya. Kita semuanya harus sama rata, sama rasa, ya. Negotiation amongst equals di sini. Suku yang besar kebetulan memang ditakdirkan menjadi dominan, ya. Itu jangan kemudian sewenang-wenang terhadap suku yang kecil, sekecil apapun suku mereka, ya, itu tetap harus diapresiasi. Ya, segelap apapun kulit mereka, ya, sekeriting apapun rambut mereka, ya, tetap harus kita hormati mereka sebagai satu entitas, ya, suku, bangsa yang harus hidup berdampingan di wilayah negara Republik Indonesia ini. Ya. Nah, ini yang memang saya kira yang diperjuangkan oleh perumus kalimat persatuan ini. Nah, jangan sampai bahasa-bahasa lokal ini kemudian hancur, ya, di hadapan bahasa Indonesia, ya. Jadi suku Sunda dan bahasanya, kulturnya, ya, tradisinya tetap harus eksis. Begitu juga suku Jawa, suku Madura, suku Banten, ya, Melayu, Bengkulu, Dayak, ya, Toraja, ya, Ternate, Tidore, Bima, Sumbawa, Gorontalo, Bugis, Makassar, Mandar. Semuanya ini harus sejajar dengan suku-suku yang lainnya. Tidak boleh ada yang dominan. Dan ini saya kira memang yang diinginkan oleh tadi prinsip persatuan Indonesia. Jangan sampai menjadi persatean Indonesia. Kita saling menyate antara satu dengan yang lainnya. Itu no way. Dan ini yang memang itu diperjuangkan oleh kelompok ini. Dan kalau kita lihat model kesatuan, nah ini lawan daripada persatuan tadi itu yang kemudian memang bisa larut dalam kesombongan suku, kesombongan majoritarian, dan kesombongan dominasi kultur dan tradisi sendiri. Dan kesatuan, ya, bisa menekankan aspek keseragaman, ya, dan bisa melupakan melupakan masa lalunya, karena itu menjadi luruh, luntur, dan hancur semua, ya, tradisi-tradisi yang lalu, dan yang ada adalah menyatu dalam kesatuan tadi itu. Dan ini bisa digambarkan seperti rujak bebek, ya. Rujak bebek itu terdiri atas beberapa macam buah-buahan, ada jambu, ya, ada apel, ada nanas, mungkin juga ada mangga. Kemudian, ya, kita tumbuk, ya, dengan alu, ya, di lesung itu. Kemudian tentu kita juga taruh gula. Nah, akhirnya tidak ketahuan lagi warna buah-buahan tadi itu, ya. Ya, memang untuk some aspect akan dianggap enak rasanya, tetapi menghilangkan entitas setiap tadi jenis buah-buahan yang ada dalam rujak bebek tersebut, ya. Nah, tapi kalau ada satu buah yang baunya menyengat, ya, tajam, seperti duren, seperti kueni atau nangka, kemudian masuk di situ, maka dia akan menjadi sangat dominan baunya, bisa bau duren semua tadi ini. Dan itulah prinsip yang tidak diinginkan, ya, oleh tadi persatuan ini. Karena kenapa? Apabila ada suku yang dominan, yang besar, ya, kemudian jadilah baunya itu sesuai dengan bau suku etnis yang besar itu, sementara yang lainnya itu tidak lagi ketahuan baunya. Jadi bau Papuanya, bau Bugisnya, bau Minahasanya, bau Dayaknya, bau
Melayu, bau Bataknya itu tidak lagi tercium ya, karena yang dominan tadi umpamanya bau Jawa yang kebetulan sangat besar sekali penduduknya di Indonesia. Begitu juga kalau kita lihat dari segi agama, ya Islam yang menjadi dominan, menjadi mayoritas. Dan kalau prinsip ini yang diberlakukan, maka jadilah tadi itu berbau Islam semuanya. Kalau itu yang jadi pegangan ya, nah, makanya diwanti-wanti ya sejak awal agar prinsip persatuan ini yang diutamakan, bukan kesatuan ya. Makanya inilah alasan pemilihan kata oleh founding fathers kita, memilih kata persatuan ketimbang kesatuan, karena menghargai suku-suku, budaya, etnis yang ada dalam persemakmuran Indonesia Raya ini. Oke, jadi bagaimana Islam melihat ini? Nah, itu jelas sekali bahwa dalam Al-Quran dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, hendaklah kita itu semua bersatu dan kemudian jangan bercerai-berai. Tetapi juga dalam surat Al-Hujurat dikatakan bahwa ya ayuhan nas, itu lagi-lagi tentang manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia ya, kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Kita sama-sama manusia, tapi kita juga ada perbedaan dalam hal gender. Jadi sejak awal Al-Quran itu, komunikasi Islam itu menekankan bahwa kita berbeda dalam hal gender ya, dzakar wa unsa, laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai tanggung jawab, mempunyai karakteristik masing-masing yang harus dihargai. Kehadiran laki-laki di perempuan itu sangat penting, kehadiran perempuan di dalam jiwa laki-laki itu sangat penting. Makanya diperlukan yang namanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan agar bisa meluruskan generasi-generasi berikutnya ya. Nah, bagaimana kalau ada yang berbeda? Ya silahkan ya, menurut pandangan Islam ya harus memilih ya mana mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Tetapi Anda ditakdirkan menjadi laki-laki, ya jadilah laki-laki, ditakdirkan menjadi perempuan, jadilah perempuan. Tapi kalau ada kecenderungan lain ya silakan melakukan semacam operasi ya, karena kita juga bisa lahir dalam kondisi tidak sempurna ya. Jantung kita tidak sempurna, mungkin bibir kita tidak sempurna dan seterusnya. Itu bisa dilakukan usaha-usaha perubahan ya, perbaikan ya, karena ketidaksempurnaan kita tadi. Tetapi jangan kemudian hidup dalam ketidakmenentuan ya, uncertainty. Nah itu prinsipnya. Tapi prinsip bahwa laki-laki itu hidupnya ada, kemudian perempuan juga mempunyai kehidupan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan prinsip bahwa ada kesetaraan gender laki-laki perempuan. Begitu juga tadi soal suku ya, berpuak-puak ya, kita bisa berbeda-beda marga, berbeda suku, berbeda kabilah. Ada tadi kabilah Mandar, ada kabilah Minahasa, ada Ternate, Tidore, Bacan, ada Halmahera, ada juga Melayu, ada Batak yang macam-macam itu, Dayak yang bermacam-macam, di Pulau Jawa ini juga macam-macam ya. Tetapi kemudian ada juga yang berbeda dari segi bangsa. Nah ini bangsa ini berkaitan dengan ras ya. Kita ini bangsa Melayu, ras Melayu. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang ras Cina, ras India, ras Arab, ras Latino, ras Eropa, ras Afrika, yang berwarna kulitnya berbeda dari
satu dengan yang lainnya, maka tetap juga harus ujungnya li ta'arafu. Nah, ini ta'arafu ini penting, bahwa kita saling mengapresiasi antara satu dengan yang lainnya, dan kita melakukan semacam rekognisi antara satu dengan yang lainnya, tidak ada eksploitasi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan prinsip komunikasi Islam ditambah lagi, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia justru yang paling bertakwa. Nah, takwa ini satu saat nanti kita akan bahas juga makna takwa menurut Islam, yang pada prinsipnya berkomunikasi baik dengan makhluk gaib. Nah, ini penting ya, makhluk gaib, Allah, malaikat, rasul, kerasulan, kitab suci, hari kemudian, dan juga takdir baik dan buruk, dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia, berusaha memaafkan, berusaha untuk sabar, menepati janji. Nah, ini satu saat kita akan bahas ini, dan itulah prinsip komunikasi Islam dalam konteks tadi persatuan Indonesia ini, yang kemudian dikenal dengan nasionalisme ya. Nah, Islam mempunyai cara sendiri, sistem sendiri yang saya kira bisa menengahi tadi yang kesatuan dan persatuan, yang kedua-duanya Islam mempunyai prinsip mendamaikan antara keduanya, sehingga jadilah mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang kuat, solid, diakui, diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.